Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan saya, Novika Dunur Fadilah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kolonialisme, postkolonialisme, Islam and Education dalam Handbook of Islamic Education. Bagaimana, penasaran dengan materinya? Simak videonya berikut ini. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kolonialisme, postkolonialisme, Islam, dan pendidikan Islam. Kolonialisme oleh kekuatan Eropa pada abad ke-19 dan ke-20 telah meninggalkan bekas abadi dan tak terhapuskan pada Islam dan pendidikan Islam. Kolonialisme Barat membawa pergeseran revolusioner dalam arti gerhana total kehidupan militer, politik, dan intelektual Muslim. Di antara perubahan besar yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial ke wilayah Muslim adalah hukum sekuler dan pendidikan tipe Barat. Yang pertama, pemerintah kolonial memperlakukan hukum sekuler. Hukum sekuler ditopang oleh ideologi sekularisme yang terutama dicirikan oleh peninggian akal manusia atas wahyu ilahi. Sekulerisme memerlukan pandangan yang berpusat pada manusia atau antroposentris, di mana pikiran yang otonom dan mengacu pada diri sendiri tidak memerlukan inspirasi ilahi dari atas, karena semua pengetahuan datang dari bawah dan dari dalam. Karakteristik yang kedua, yaitu sekulerisme adalah pemisahan agama dan politik. Sekulerisme menganggap bahwa selama beberapa generasi terakhir, ilusi agama secara bertahap menghilang, dan ini beruntung karena ekstrusif sentimen agama dari domain seperti hukum, pemerintahan, partai politik, dan pendidikan pemisahan gereja dan negara membebaskan warga negara dari prasangka irasional. Perubahan besar yang kedua adalah pengenalan modern pendidikan tipe Barat. Pendidikan tipe Barat adalah modernisasi. Secara teoritis, modernitas dalam arti globalisasi, kemajuan, dan pembangunan tidak serta-merta bertentangan dengan Islam. Muslim percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari Tuhan dan diterima oleh manusia dalam dua kategori utama. Kategori yang pertama yaitu ilmu-ilmu rasional atau ilmu-ilmu intelektual, seperti ilmu logika, ilmu fisika, metafisika, geometri, aritmatika, kedokteran, geografi, kimia, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai ilmu-ilmu tradisional atau pengetahuan yang terungkap. Pengetahuan ini berfokus pada wahyu. Bagaimana tanggapan dari umat Islam menanggapi gempuran kolonialisme pada abad ke-19 ini? Menanggapi gempuran kolonialisme, umat Islam bereaksi dengan berbagai cara. Ruthven mengidentifikasi 4 tanggapan umum: kuno, neotradisionalis, reformis, dan modernis. Tanggapan kuno dicontohkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Abdul al-Qustir di Aljazair Barat. Mereka menanggapi dengan melakukan perjuangan militer antara Muslim melawan kontrol Barat. Tanggapan neotradisionalis seperti Sayyid Abu al-Maudu menolak peradaban Barat dengan berpendapat bahwa perlunya kembali ke tradisi generasi awal Muslim sebagai sumber otoritas dan persaingan. Tanggapan reformis, yaitu seperti Muhammad Abduh di Mesir, memusatkan perhatiannya pada penguatan Islam melalui reformasi internal untuk menegaskan dirinya lebih efektif melawan peradaban Barat. Sedangkan
tanggapan dari kaum modernis seperti Sir Syed Ahmad Khan menanggapi dengan berusaha merasionalisasi pemikiran dan institusi Islam agar sejalan dengan paradigma Barat. Umat Islam dalam melakukan pendidikan terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok tradisionalis dan reformis. Kaum tradisionalis mencerminkan kekunoan dan kaum reformis mencerminkan tanggapan modernis dan reformis dengan percaya bahwa madrasah harus dimodernisasi melalui pembelajaran mata pelajaran akademik dalam kerangka Islam, sehingga lulusan baik sebagai pemimpin agama masa depan atau profesional yang memegang pekerjaan sekuler diberdayakan dengan sarana untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan tantangan modern di dunia global. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan materi mengenai kolonialisme, postkolonialisme, Islam, dan pendidikan Islam pada abad ke-19 dan ke-20. Semoga dari materi tadi kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan serta memahami dari apa yang telah dipaparkan dalam video tadi. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!